Siapa yang menjatuhkan Gus Dur dulu? Untuk memahami Anda harus memahami sejarah dan konstitusi kita. Jadi gini, 99 tahun 99 itu PDI Perjuangan memenangkan pemilu legislatif ya dengan 33% suara lebih, pertama dalam sejarah Indonesia modern ya. Kalau zaman Orba mah 70% menangnya kan, pemilu sudah tahu hasilnya sebelum coblosan. Nah, pada waktu itu presiden belum dipilih langsung tapi masih melalui pemilihan di MPR. Kalau menurut kebiasaan seharusnya partai pemenang pemilu itu yang mendapat jatah jadi presiden seperti Golkar selama 30 tahun Orde Baru ya. Jadi seharusnya PDI Perjuangan. Tetapi kemudian Amin Rais beserta komplotannya bersama Golkar dan sebagainya itu menggalang yang namanya poros tengah sehingga Ibu Megawati gagal menjadi presiden. Begitu ya. Nah, lalu Ibu Mega akhirnya menjadi wakil presiden. Gitu. Terus apa yang terjadi? Setelah hampir 2 tahun ternyata poros tengah ini nggak happy sama Gus Dur. Ya. Kemudian mereka bermanuver untuk menjatuhkan Gus Dur. Di sisi lain Gus Dur juga melakukan perlawanan, hendak membekukan Golkar gitu ya. Pada saat itu ketua DPR-nya adalah Akbar Tanjung dari Golkar. Di sisi lain ada orang dekat Pak Gus Dur almarhum ya yang kita hormati itu dianggap mengganggu ABRI pada waktu itu ya, TNI ya. Almarhum Pak Bondan Gunawan kalau saya nggak salah ya. Nah, lalu kemudian berkolaborasi untuk menjatuhkan Gus Dur. Di mana peran Ibu Megawati? Peran Ibu Megawati adalah karena secara konstitusi kalau ada apa-apa maka wakil presiden lah yang menggantikan presiden gitu ya kalau berhalangan tetap atau dan lain-lainnya. Nah, saya ada di istana itu malam Gus Dur membuat dekret gitu ya. Jadi kita tahu persis apa yang terjadi di istana. Lalu ada yang menuduhkan cawe-cawe di mana? Bahwa poros tengah dan TNI waktu itu memang berusaha menghubungi almarhum Bapak Taufik Kemas untuk karena situasi negara tidak boleh dibiarkan tanpa pemimpin. Nah, akhirnya kan Ibu Megawati bersedia harus karena konstitusi mengharuskan beliau menggantikan presiden jika sudah tidak bisa melaksanakan tugasnya. Jadi ini sengketa antara kelompok parlemen poros tengah dan Golkar di sana bersama TNI pada waktu itu, sehingga waktu itu ada tank ditaruh di Monas mengarahkan moncongnya ke Istana Negara. Nah, jadi sekarang bilang yang jatuhkan Gus Dur siapa? Ibu Megawati. Yang bener aja loh. Makan kebanyakan hoax gitu ya. Ibu Megawati wakil presiden yang mau tidak mau harus menerima itu. Pak Taufik Kemas juga menerima kelompok-kelompok yang tidak suka dengan Gus Dur dalam konteks bagaimana menyelamatkan negara. Ngerti nggak? Jadi tidak pernah ada konflik antara Ibu Mega dengan Gus Dur, gitu, supaya jelas. Maka tanyalah orang yang mengerti. Jadi kalau ada yang bilang yang jatuhkan Gus Dur Ibu Megawati, pakai otak, cari informasi yang benar, ya. Tanya Amin Rais, tanya Akbar Tanjung, tanya siapa Panglima pada waktu itu, gitu. Jadi kita hanya Ibu Megawati, PDIP hanya ketimpa konflik. Gitu. Makanya pada waktu dekret besoknya sebelum Gus Dur keluar dari istana itu beliau membubarkan parlemen dan membubarkan Golkar kan gitu tuh dengan dekretnya gitu loh yang akhirnya gagal. Jadi jangan coba-coba lagi nyala-nyalain atau kaitkan Ibu Mega dengan pendongkran Gus Dur, itu tidak benar. Oke? Merdeka.